setiap hari. Tepuk tangan bersorak menyambut Anda ke suci. Senyum akrab tak menyamakan. Semoga tidak berbuat asusila. 4. Tidak berucap yang tidak benar. 5. Tidak minum minuman beralkohol. Dari HECI MK Chen San Mei, yaitu Sije Sufeni. Kasih tepuk tangan untuk Sije kita. Sejak awal Master sudah ketika mendirikan HECI, beliau telah menyadari bahwa media merupakan salah satu metode yang cepat dalam menyebarkan kebaikan. Ada yang mengenal HECI melalui relawan HECI, ya. Awal mula orang yang mengenal HECI ada yang melalui aula Jingsi maupun Jingsi Book and Cafe, ada yang melalui sekolah, ada yang melalui rumah sakit, ada yang melalui media cetak. Yang kenal HECI dari media sosial ada nggak? Lebih banyak ya. Oke. Insan HECI menerapkan Kangen Junjung Ai, bersyukur, menghormati, dan cinta kasih dalam menjalankan visi dan misi yang berbudaya humanis sehingga bisa menampilkan kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Chen San Mei ada dalam setiap misi ini dan setiap misi membutuhkan Chen San Mei. Nah, di sini tugas Chen San Mei adalah menyebarkan kebajikan. Karena budaya humanis HECI bagai aliran jernih yang dapat menyucikan hati. Jadi budaya humanis HECI itu benar, bajik, dan indah. Ada dalam setiap misi. Semua dilakukan dengan tulus. Master Cheng Yen berkata, HECI ada berkat perbuatan. Para insan HECI semuanya berbuat terlebih dahulu, baru berkata. Setelah berkata, baru mencatat. Ren Chen San Mei itu adalah setiap orang. Setiap orang bisa menjadi Ren Chen San Mei karena setiap orang adalah mata dan telinga bagi Master Cheng Yen. Karena orang yang melakukan adalah dia yang menjadi saksi sejarah, dia yang melakukan, dia yang merasakan, dia yang mendengar. Nah, dari Linktree itu kita dapat melihat website, ada donasi, ada bagaimana menjadi relawan, ada buletin HECI Indonesia, ada majalah Dunia HECI. Dari Facebook juga kita bisa nge-link, itu lihat semua ya, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok. Oke, Kangen Sejie atas waktunya. Tujuannya supaya peserta mengenal lebih dalam Chen San Mei itu apa. Kita adalah mendokumentasikan sejarah HECI. Setiap kegiatan relawan kita dokumentasikan untuk diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Harapannya supaya banyak yang ikut mendokumentasikan, banyak yang ikut dalam barisan kita Chen San Mei. Jadi supaya setiap kegiatan bisa tercover, bisa terdokumentasikan dengan baik. Karena ini adalah sesuatu yang berharga ya, kedepannya akan menjadi suatu sejarah. Ya lumayan sih ya, ada yang langsung mau ikut, terutama yang HECI Hospital tadi ada 2, terus yang dari komunitas juga ada beberapa juga yang langsung mau ikut juga, mungkin mereka tertarik ya, tapi ada juga yang terkendala dengan alat sih. Karena ini budaya humanis adalah aliran jernih, kita ingin supaya masyarakat juga hidup harmonis, jadi kita perlu menyebarkan kebajikan melalui media sosial mengenai perkembangan HECI Indonesia. Saya pinjam tangannya ya. Gerakan pertama, oke. Kedua, ini paling gampang. Oke, yang ketiga L. Udah? Dikepal, dihadapin ke depan, jari jempol, kelingking di sebelah.
Oh. Nah, ayo dicepetin. Gampang kan? Ini latihan otak. Udah bangun belum sejam? Udah bangun belum sejam? Udah? Ini kalau lagi bosan di rumah ya kan, buat opa oma boleh tuh dipakai tuh. Melatih otak kanan dan kiri. Kan? Udah? Udah? Wih, sisi-sisinya juga keren-keren loh. Oke, udah ya. Selamat pagi siswa-siswa semua. Pagi ini topik yang saya akan sharing sama siswa-siswa semua yaitu pelestarian lingkungan. Jadi kalau kita lihat ya, pelestarian lingkungan itu sesuatu yang sangat simple, tapi menimbulkan efek yang sangat luar biasa. Di mana kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa betapa pentingnya itu pelestarian lingkungan. Kita nggak sadar, misalnya kita minum aqua, buang sembarangan. Itu sebenarnya sesuatu yang sangat membahayakan ya lingkungan kita maupun bumi ini. Ya kalau kita bicara lebih jauh. Nah sebenarnya untuk melaksanakan pelestarian lingkungan itu sesuatu yang sangat simpel. Setuju nggak sih setuju? Setuju nggak? Sangat simpel sebenarnya, yaitu dimulai dari diri sendiri. Sangat simpel. Contoh, kita kemana-mana, ya usahakan bawa sapu tangan. Kenapa? Karena itu juga sesuatu yang membantu supaya mengurangi mengurangi sampah pertama, mengurangi produksi tisu yang berlebihan. Nah, bagaimana produksi tisu yang berlebihan itu akan efeknya itu sangat panjang. Nanti kita akan sharing. Misi daripada Suci sendiri itu sebenarnya ada 4 misi utama dan 8 jejak dharma. Pelestarian lingkungan itu adalah pengembangan dari pendidikan, ya, yaitu misi ketiga. Betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan. Nah, untuk itu Master menyatakan bahwa para relawan melakukan pelestarian lingkungan, mengalahkan pembinaan sampah, daur ulang dan pemanfaatan limbah dan menghargai energi. Jadi kalau lingkungan kita nggak jaga, kemudian energi kita nggak jaga, itu akan lama kelamaan akan punah, akan hilang. Untuk itu bagaimana kita sama-sama, itu merupakan tugas kita bersama, bukan tugas saya sendiri, bukan tugas Yusuf sendiri, dan tugas semua yang ada hidup di dunia ini atau hidup di bumi ini. Hari ini saya kebetulan sharing tentang materi PR ya, pelestarian lingkungan. Jadi hari ini saya memberi materi yaitu prinsip 5R, yaitu rating, reduce, repair, reuse, recycle. Materi yang lain yaitu pentingnya supaya mengurangi emisi karbon, yaitu global warming, yaitu di mana kita bisa melakukan satu hal yang paling kecil, yaitu di mana kita jangan bercampur sampah basah sama kering, karena sampah basah sama kering itu kalau kita campur bisa menimbulkan gas metana. Di samping itu kita juga mengurangi konsumsi daging, itu juga salah satu kontribusi yang bisa memberikan gas metana ke bumi ini. Ya, harapannya gimana supaya mereka bisa membuka pikiran betapa pentingnya pelestarian lingkungan,
bisa menjaga lingkungan, bisa mengurangi emisi karbon, CO2, dan juga bisa mengurangi gas metana. Nah, di restoran biasa kita makan pakai sendok dan apa sih, Cep? Pinter. Nah, di restoran kalau kita makan pakai mulut. Nah, master kita selalu bilang apa? Mulut, jaga mulut, koso hawa. Mulut kita kalau bicaranya semua baik-baik, orang samping kita juga apa? Senang kan? Nah, termasuk juga kayak tadi saya baru kasih coklat masih single nih. Kalau dia mulutnya bisa bicara baik-baik, maka dapat coklat. Yang kanan suci ya. Nah, sekarang kita udah masuk ke sesi break ya. Silakan yang jalan rapi dibawa oleh para mentor ya. Silakan kanan suci. Saat ini memegang tanggung jawab sebagai koordinator training di Pacific. Juga adalah salah satu relawan pemerhati di Tzu Chi Hospital. Mari kita sambut kita punya Tzu Chi Erli. Kanen. Selamat pagi Tzu Chi. Hari ini lebih ke menyampaikan sejarah ya. Jadi sebelum kita mulai talk show nanti ada pendekar-pendekar di balik misi kesehatan kita, ada beberapa Tzu Chi nanti akan saya panggil. Sesung sejemen semuanya ya yang hari ini udah hadir di sini ya. Sebenarnya Puspa perkenalkan, mungkin ada sebagian yang tidak kenal Puspa, mungkin ada yang belum kenal ya. Puspa adalah Wakil Ketua Haji dan juga Wakil Ketua Haji Amal dan juga sebagai fungsionalis konsumsi. Biasanya ini ya aktif di mana saja kayaknya kalau kita lihat Puspa saja. Di kegiatan apapun ada ya. Kalau Puspa berusaha, kalau ada waktu memang akan keluar ya, karena Master selalu bilang, genggamlah kesempatan kita yang ada. Karena kita tahu, ketidakkekekalan kapan akan terjadi kita tidak tahu. Tapi akan genggam kesempatan bagaimana Pepan kita punya Sesong Sejemen semuanya ya, Kanen. Oke. Perkenalkan, nama saya Joyce. Saya bertugas menjadi koordinator pengobatan di Haji MK dan juga sebagai wakil bendahara timah. Perkenalkan, nama saya Agus Minang. Saya dari Haji PIK. Saya kebetulan dipercayakan untuk jadi koordinator pengobatan dan juga PTD tanggap darurat. Nah, saya mau tanya dulu di Sesiong. Apa sih yang mendorong Sesiong Agus bisa mau aktif menggiatkan donor darah ini? Pertama-tama sih saya termotivasi semangat itu dari Sesiong Sejemen yang sebelum-sebelumnya memang mereka sangat aktif sekali yang memotivasi saya dan banyak memberikan pengalaman-pengalaman baru. Dan juga saya juga orang bilang kalau nggak mentok sesuatu nggak akan sadar. Saya ada satu pelajaran yang kehidupan yang sangat berharga sekali, yaitu saya pernah kecelakaan. Itu kalau boleh tahu kecelakaan yang seperti apa ya, Cik? Kecelakaan kerja. Kecelakaan inilah yang membuat saya sadar bahwa kehidupan ini nggak cuma sebatas kerja cari uang. Kecelakaan ini mengakibatkan tangan saya sampai sekarang juga kalau lagi makan misalnya ambil sendok atau apa bisa jatuh tanpa kita sadar. Karena beberapa jari saya ini udah saraf perasaannya putus sampai sekarang. Jadi pada saat saya di meja operasi itu sadar tidak sadar saya menyatakan ke diri saya bahwa apakah tangan saya ini saya masih bisa menolong orang lain apa enggak, masih dikasih kesempatan enggak, masih keburu enggak gitu ya? Iya. Jadi di sana saya sadar bahwa hidup ini enggak cuma sebatas cari duit aja. Memang saya sebagai kepala keluarga
saya perlu menghidupi istri, anak, orang tua, karena kewajiban sebagai seorang anak. Tapi hidup ini bukan cuma itu saja. Kita tangan dikasih sehat, kenapa kok gak dimanfaatkan secara baik-baik? Sampai saya udah mengalami kecelakaan itu, baru saya sadar bahwa apakah tangan saya ini masih berfungsi lagi nggak? Dan saya sangat kangen bahwa tangan saya ini masih bisa berfungsi meskipun nggak 100%. Dari sana saya juga sangat kangen karena pada saat terjadi kecelakaan itu, sebenarnya kecelakaan itu sangat riskan, membuat nyawa saya hilang. Makanya saya bersyukur saya masih ada di Cici dan saya masih ada di jalan menuju Allah. Saya bisa berbuat lebih banyak. Setelah operasi selesai, saya melihat banyak titik hitam. Ternyata titik hitam itu rambut orang-orang, rambut teman-teman yang mendoakan saya. Begitu saya sadar dari bios, saya akhirnya menyatakan tekad. Berikrar saat itu. Berikrar. Saya menyatakan tekad bahwa saya masih dikasih kesempatan bernafas dan masih dikasih tangan, masih bisa pulih. Saya harus berbuat sesuatu buat orang banyak. Dari saat itulah saya mulai dikasih dipercayakan untuk donor darah. Saya membuat tugas, saya berbuat yang terbaik karena di donor darah itu Sisong Sujeman, kita kalau membantu orang itu paling 1-2 orang saja. Tapi kalau kita di donor darah, bayangkan dorong darah itu berapa ratus orang yang kita bisa bantu. Karena setiap kali donor darah itu kita cuci di PMI, termasuk salah satu yang dibanggakan. Itu mencapai 80% ke tingkat keberhasilan. Berapa nyawa yang kita tolong. Makanya kalau untuk kesempatan kayak begitu, kenapa kita tidak lakukan? Meskipun kita lakukan secara bersamaan, tapi banyak sekali nyawa yang bisa ditolong. Dan saat waktu kecelakaan itu, saya juga mendapatkan transfusi darah itu 1 kantong. Saya menghimbau ya teman-teman Sisong Sujeman, kalau yang berminat untuk di pengobatan bisa menghubungi kami. Tepuk tangan buat Agus Susio. Semangat terus ya dengan iklannya. Ya. Tanya juga nih Sece Jo, Sece Jo sendiri ceritanya apa nih? Kenapa, apa yang membuat Sece bertekad mau cari darah terus gitu ya? Begini, Sising Sujeman. Pertama-tama pada saat saya ditugaskan untuk menjadi koordinator, pada saat itu titik donor darah sendiri masih ada 2, yaitu di Galeri Daai dan di Sekolah Permai. Tetapi pada saat itu saya juga mendapat info bahwa di Sekolah Permai juga akan tutup. Jadi saya juga bingung juga ya bagaimana ya, hanya tinggal 1 tempatnya titik darahnya pada saat itu. Nah, di suatu hari itu dekat-dekat situ saya mendapat kabar bahwa ada pasien yang membutuhkan kantong darah, dan itu kantong darah itu B+ gitu. Nah, kebetulan saya juga B+, jadi saya memberanikan diri untuk telepon ke keluarga pasien, apakah saya ini bisa mendonorkan darah. Nah, pada saat itu si keluarga pasien itu, si ibu itu berbicara kepada saya, boleh Bu, tetapi tolong ketemu saya di PMI Kramat. Kita bersama-sama mendaftarkan ini kantong darahnya, karena kalau tidak itu kantong darah itu bisa diberikan ke orang lain gitu. Saya juga kaget, wah sebegitu itunya ya, pentingnya yaitu kantong darah itu ya.
sehingga sampai para pasien itu rebutan untuk menerima kantong darah itu. Lalu setelah saya bertemu dengan beliau, saya sumbangkan darah, lalu beliau juga cerita bahwa memang benar di PMI itu memang sedikit, pada saat itu sedikit sekali kantong darah itu, dan apalagi kalau yang ada sebagian dari kantong darah seperti B+ itu memang tidak banyak itunya stoknya. Jadi dari situ saya berpikir, wah kalau begitu kita harus mendapatkan kantong darah yang lebih banyak lagi supaya para pasien ini bisa mencukupi ini kantong darahnya. Nah setelah itu mulailah satu demi satu kita membuka itu titik donor darahnya di Tzetchi School, lalu di di Tzetchi Hospital, lalu di ASG, Gold Coast, Tokyo Riverside, dan juga di Osaka yang terakhir ini. Jadi begitulah sebenarnya backgroundnya kenapa gitu ya kita berusaha gitu bagaimana mendapatkan kantong darah segitu banyaknya supaya bisa mencukupi kebutuhan para pasien yang membutuhkan itu. Gitu. Ada kisah pribadi juga ya, maksudnya ada teman juga ya. Kisah pribadi ini adalah teman saya ya, teman baik saya ya, yang juga sangat membutuhkan kantong darah pada saat itu. Dan saya benar-benar berusaha gitu untuk bisa mendapatkan, karena beliau adalah penderita kanker. Jadi bukan hanya 1-2 kantong darah yang diperlukan, tetapi berkala gitu membutuhkan kantong darah itu. Jadi maka dari itu saya itu benar-benar bersungguh-sungguh untuk bisa mencari kantong darah ya. Tepuk tangan buat Joyce. Beliau sebenarnya di belakang berbuat sangat banyak ya, walaupun mungkin disampaikan tidak banyak. Sejak kan banyak titik-titik donor darah nih. Nah sebenarnya harapannya apa sih dengan banyaknya titik-titik donor darah? Sebenarnya satu harapannya yaitu kami bisa mendapatkan data bank bagi para pendonor-pendonor ini, sehingga kalau data bank itu kita sudah pegang, begitu ada yang memerlukan darah kita bisa langsung menghubungi, kita bisa langsung share gitu di setiap itu tipe darahnya apa gitu. Jadi kita udah bisa langsung share ke mereka dan bisa cepat gitu. Saat ini memang experience kami ya begitu cepat gitu kita dapatkan pendonornya untuk luar biasa. Tepuk tangan buat tim semua orang timnya juga di belakangnya. Dan sesungguhnya di sini juga boleh join timnya donor darah ya. Dari mulai buka Tzetchi Hospital, beliau sudah jadi relawan pemerhati ya. Sebenarnya apa sih yang didapat saja? Kenapa sangat rutin dan bisa sangat happy selalu? Puspa sangat kangen ya, mungkin dari sini banyak sekali ada dokter, ada perawat ya. Sebenarnya sangat kangen ya kita di rumah sakit ini. Sebenarnya juga Puspa merasa banyak dapat kita belajar ya tentang kehidupan ya, karena Puspa sering dengar mungkin dari session ceramah master ya. Kadang-kadang kita dengar ceramah master, dharma master, tapi yang kita nyata dapat kita lihat adalah di rumah sakit ya. Bagaimana ada kelahiran, ada sakit, ada tua, dan juga ada mati. Ini nyata-nyata dapat kita perhatikan. Di sini kita banyak belajar bagaimana kita bisa mempergunakan tubuh kita sebaik mungkin di dalam kondisi sehat. Kita tahu ya, karena kita Puspa tadi ada bilang kehidupan ini tidak kekal. Akan terjadi apa kita tidak tahu. Tapi kalau kondisi kita lagi sehat, kita bisa pergunakan tubuh ini sebaik mungkin. Seperti sesong kita tadi juga bilang ya. Sebenarnya kita dapat lihat nyata di rumah sakit bagaimana kondisi pasien. Kalau yang mereka kondisinya yang sangat parah, mereka mau berusaha untuk bagaimana mereka bisa sehat kembali atau hidup kembali. Itu dapat kita lihat sekali ya. Kadang-kadang ada penyesalan nggak? Pasti ada. Mereka juga berusaha, kalau seandainya saya sehat, saya akan seperti relawan. Tapi itu kondisinya dalam kondisi sakit. Tapi kalau kita sudah sadar, sebenarnya kondisi kita yang lagi sehat, tubuh ini dapat kita pergunakan sebaik mungkin. Jadi kita berbakti kepada orang tua, berbuat kebajikan yang seperti Master bilang, ini sangat perlu ya sejiman seperti kita lihat. Memang cari uang semuanya perlu, cari uang, benar nggak? Tapi kita jangan sampai dimainkan oleh uang, akhirnya kita tidak bisa melakukan kebajikan-kebajikan yang semestinya kita lakukan juga. Karena kita tahu kehidupan ini, apa yang akan mengikuti kita? Justru adalah kita punya kondisi berbuat kebajikan dan kebijaksanaan kita yang selalu mengikuti kita. Jadi
pemerhati sebenarnya banyak sekali kita belajar ya Puspa, sangat kangen ya. Apalagi kita lihat kondisi pasien yang awalnya mereka sakit, tapi setelah mereka sakit, mereka sembuh, mereka dapat tersenyum kembali, kita merasakan satu kebahagiaan yang tidak dapat kita beli dengan uang. Benar itu. Mungkin dari dokter, perawat lebih memahami ya. Nah, jadi itu ya Cie, kebahagiaannya bisa mempergunakan badan yang sehat ini untuk bersumbangsi, dan juga yang tidak kalah penting ya, dan sangat penting bisa mempraktekkan dharma. Ya betul, kita merasakan dari kita seperti Master bilang bagaimana kita melatih pikiran kita, ucapan kita dan perbuatan kita. Ini kita bisa melatih di dalam kesetiap harian kita bagaimana bertemu dengan siapapun. Itu sebenarnya sangat penting. Kalau kita di rumah aja sebenarnya kita menutup pintu hati kita sehingga membuat akhirnya kita menjadi lebih ego. Jadi kita merasa semuanya adalah kita yang paling benar. Padahal kalau kita lihat keluar sebenarnya kita bisa dapat menjalin begitu banyak jodoh dengan semuanya sih. Oke, nah, Sece kan aktif di Ceci Hospital ya. Nah, itu sebenarnya benar nggak sih rumah sakit kita itu seperti yang, saya sih yakin benar ya, tapi saya pengen dengar dari Sece Puspa yang melihat sehari-hari di rumah sakit kita itu bagaimana sih tulusnya para perawat, para dokter itu melayani. Puspa awalnya seperti yang kita lihat ya tadi ya, Master sudah cerita ya. Tapi kalau kita nyata-nyata lihat, di hospital kita tidak membedakan dia si kaya atau si miskin, semuanya setara. Adalah menyelamati atau melindungi kehidupan yang utama. Kita lihat mereka masuk IGD, biasanya cepat-cepat dokter tidak menanyakan apakah kalian udah bayar uang muka atau apa, enggak. Tapi diutamakan bagaimana menyelamati si pasien dulu. Jadi ini terlihat sekali ya. Jadi Puspa juga lihat perawat juga dengan gesit ya, bagaimana mereka bertanya kondisinya bagaimana, apa yang mereka perlu segera mereka infus dengan obat apa, itu memang nyata sih. Jadi memang seperti yang tadi Master katakan ya dari awal, memang tujuannya menyelamatkan kehidupan. Jadi tidak ada, sejak rumah sakit Ceci yang pertama itu dibangun yang tadi di Hualien, itu tidak menyimpan, tidak ada uang jaminan ya, jadi langsung tujuannya menyelamatkan dulu. Nah, jadi Ceci kalau di Ceci Hospital jadi relawan pemerhati, apa saja sih yang dilakukan sehari-hari? Saya awalnya memang lebih sering ke bagian ICU ya. Jadi kalau di ICU itu banyak sekali keluarga pasien ya, beraneka ragam yang sakit ya. Dari sana kita akan berkunjung, mereka lagi duduk ya, atau mereka kadang-kadang ada juga yang kalau Puspa suka lihat, kalau mereka duduk kumpul keluarga biasanya kita tidak akan mengganggu. Tapi kalau mereka duduk sendiri biasanya Puspa akan tanya, maksudnya tanya lagi tunggu siapa yang sakit, kita akan tanya, dia akan cerita. Jadi dari keluarga pasien akan cerita. Biasanya setelah mereka cerita-cerita, kita jangan memberi sesuatu yang kita merasa kita lebih tahu ya. Kita mau tahunya kondisi si pasien dulu. Kalau setelah itu kita akan tanya, apakah ibu sudah makan? Ibu tinggal di mana? Kita mau tanya dia kondisinya tinggal di mana, karena ada yang benar-benar mereka jauh ya tinggalnya, bukan seperti yang kita bilang di sini. Ada yang memang dia keluarganya tinggal di kampung ya, jadi memang dia kerja di daerah pik sini ya, jadi terjadi kecelakaan atau apa ya. Jadi di sini kita bisa merasakan ya, mereka juga mengkhawatirkan dia punya anak atau dia punya orang tua atau papanya yang sakit itu ya, kita bisa merasakan sehingga kadang-kadang sampai dia lupa makan. Jadi Puspa katanya, apakah ibu sudah makan? Kalau belum, biasanya kita akan di lantai basement, kita kan ada jual kantin ya, kita akan beli makanan. Jadi ini dari juga, kantong sendiri, beli sendiri. Iya, ini kan kita juga sama-sama bersumbangsi ya. Kita merasakan kalau bisa membuat seorang ibu tenang, sebenarnya kita juga bahagia karena kita juga ibu kan. Semangat ibu-ibu ya, semangat ibu-ibu. Selain itu apalagi Cie lakukan? Biasanya ada juga yang memang mereka menyendiri di kamar. Jadi kalau yang di kamar punya Puspa juga akan kunjung ya. Maksudnya di kamar kita akan tanya sebenarnya lagi tunggu siapa. Tapi sekarang saya tahunya ya banyak sekali yang baby ya, yang baby lahir prematur. Itu bukan lahir di rumah sakit kita loh, Susiang Sujiman. Mereka lahirnya di rumah sakit lain, daerah selatan, ada yang Tangerang. Tapi kondisinya memang memerlukan alatnya inkubator itu, jadi mereka mau nggak mau di rumah sakit kita. Kita bayangin, ibu yang baru melahirkan itu pasti kan sebenarnya perlu istirahat ya. Tapi demi babynya, mau nggak mau si ibu berpisah. Jadi ibunya tinggal di lantai 7, kita ada tempat tinggal ya untuk biasanya keluarga pasien ya. Jadi ibu tinggal di
Kelas ASI ya. Jadi ibunya tinggalnya di lantai 7, tapi dia harus memberikan ASI kepada baby. Jadi di sanalah dia khawatir, karena kita tahu ya baby yang prematur kan biasanya sangat mengkhawatirkan ya kondisinya ya. Jadi lihat ibunya ya dia sedih, kita juga merasa sedih ya. Kita juga harus memberi semangat ya. Maksudnya bagaimanapun kita tahu ya, ibu harus sehat juga, karena ibu kan harus menjaga baby, juga harus makan yang bergizi, karena yang ibu kasih ASI itu adalah baby yang harus bergizi. Jadi ibunya juga dengan pemerhati ini sebenarnya kita nggak usah apa-apa ya, dia juga merasakan sesuatu yang merasa cinta kasih ini kita memang merasakan sendiri, dia juga merasakan ya. Jadi si ibu itu juga bisa merasakan bahwa pemerhati dari relawan itu juga membuat mereka semangat, ada satu semangatnya ya. Jadi inilah Puspa merasakan sebenarnya bisa melihat mereka tenang kembali, mereka bisa sehat kembali, itu adalah kebahagiaan kita. Sebenarnya tidak ada apa-apa juga sih, cuma kita merasakan ya melihat mereka bisa tersenyum kembali yang awalnya mereka sedih atau apa. Jadi sebenarnya relawan pemerhati itu tidak susah ya Ci ya sebenarnya ya. Hanya kayak udah makan belum gitu ya. Apalagi kita lihat ya di dalam kondisi yang di ruang ICU itu, kalau keluarga yang berkumpul, yang melahirkan mereka happy, betul nggak? Tapi di sisi satu lagi yang meninggal sedih nggak? Itu keluarga berkumpul sama loh. Saya lihat ternyata kelahiran ini, memang kita semuanya memahami ya, ada kelahiran semuanya happy, ada kematian semuanya sedih, sama keluarganya akan berkumpul semua di dalam kondisi yang sama. Itulah kita merasakan benar-benar ya kita harus semangat juga. Semangat semua session CC. Tepuk tangan buat Puspa CC. Nah, jadi mungkin session CC di sini yang tertarik. Jadi bukan cuma di lantai 7 aja ya. Lantai 7 itu yang ya, tadi ada di lantai bilang. 1 juga sih. Ya. Sebenarnya di lantai 1 kalau ada yang keluarga pasien datang bawa pasien, dia pasti akan tanya dia punya poli kita tinggal kasih tahu. Atau ada juga yang saya juga merasa waktu itu ibunya ya memang dia datang mau operasi, jadi dia datang udah di kursi roda, anaknya kan bawa dia naik mobil, jadi dia turun dikasih di kursi roda, jadi anaknya kan mobilnya bawa parkir, jadi saya bawa dia ke lantai 2. Dia pun merasa sangat gimana ya, lihat kita relawan, dia merasa sangat kangen loh, sudah menyusahkan kalian. Saya bilang tidak menyusahkan, yang penting ibu kondisinya bisa sehat kembali. Jadi kita bawa dia ke poli, setelah dia daftar, selesai dia merasa sangat kangen karena PEPAN ini hanya PEPAN aja, kita dorong dia sampai di sana, dia bisa langsung dengan bagian admin pendaftaran, itu aja dia sudah merasakan sangat kangen ya. Kita memang rumah sakit ini ada relawan pemerhati ini juga, Puspa juga merasakan itu juga adalah banyak belajar kita bagaimana kita menjalin jodoh yang baik dengan walaupun bukan saudara kita ya, tapi inilah yang Master bilang, jalinlah jodoh yang baik dengan semua makhluk. Ini pun kita dapat merasakan sendiri sih. Jadi menganggap pasien dan keluarganya sebagai keluarga sendiri ya, seperti yang Master bilang. Di kehidupan ini ucang menghantui kita, ketidakkekalan itu menghantui kita. Kita tidak tahu kapan itu kita dipanggil balik. Semua tidak ada yang tahu. Jadi manfaatkanlah kesempatan waktu kita selama kita masih bisa bernafas. Apalagi kita ini di lingkungan suci, lingkungan Bodhisattva. Di sini lingkungan kita berbuat baik, menggalang hati semua di jalan yang benar sesuai dengan agama kita masing-masing. Begitu ada info melakukan kebajikan, segera mendaftarkan diri ikut di barisan kita. Semangat itu harus kita pupuk, mau dari masih muda atau memang udah usia. Mama saya umur udah 80 tahun, dia udah generasi udah ya ikut pusat suci udah lama. Setiap kali dia mendengar bahwa saya ada baksos, dia sering minta ikut. Jadi kita jangan kalah sama yang tua. Jayo. Hari ini saya bawa materi mengenai misi kesehatan ya. Jadi di materi ini selain ada penjelasan mengenai sejarah bagaimana misi pengobatan, misi kesehatan ini dimulai ya dari Master. Juga kita ada talk show. Nah, jadi dari sana kita sebenarnya tujuannya mau mengajak ya relawan para peserta untuk
giat lagi untuk menjadi relawan di misi kesehatan ini, karena kita tahu dari master kan mengarahkan kita ya bahwa menyelamatkan kehidupan itu sangat penting. Jadi berdasarkan cinta kasih menyelamatkan kehidupan, dan ini juga sebenarnya cinta kasih ini kan dari master juga ya mewariskan kepada kita relawan. Nah, jadi dari melalui misi kesehatan ini tadi ada juga diceritakan kan oleh Sesyong Agus, oleh Sece Joyce sama Sece Puspa ya, mereka itu aktif sekali di misi kesehatan ini ya. Jadi tadi mengundang mereka untuk bercerita mengenai kisah mereka perjalanan ketika melaksanakan kegiatan ini di misi kesehatan. Kalau dari materinya sih menurut saya ketika saya menyusun materi ini kan saya juga mendengar video-video dari master. Tadi kan saya ada tampilkan ada 3 video ya, itu juga sejarah sekali ya, pencatatan sejarah yang mengenai misi kesehatan juga itu semuanya master yang ngomong kan. Nah jadi ya saya pribadi sebenarnya terharu ya dengan tekad master, dengan welas asihnya menyelamatkan kehidupan warga masyarakat ya. Nah jadi saya yakin sebenarnya para peserta juga pasti ikut merasakan, juga terharu dengan welas asih dan besarnya cinta kasih master. Kalau melihat dari tema utama kita ya, itu kan menghimpun kekuatan untuk menjalankan ikrar. Jadi lebih ke mengajak semua Sesyong Sece untuk setelah paham ini sejarahnya apa, kenapa master mau bangun rumah sakit, kenapa master mau menyelamatkan jiwa ya. Nah dari situ kita berharap ya semua orang kita sama-sama berikrar untuk mau menjalankan misi ini dengan baik. Semoga sih bisa menginspirasi ya para peserta dari kisah-kisah tadi yang mereka utarakan. Semoga makin banyak lagi bodhisatwa yang bergabung di dalam kegiatan misi kesehatan. Dr. William, jadi saya mungkin lebih bahas soal misi kesehatan yang tadi dibahas oleh Sesyong Agus, Sece Joyce, dan Sece Puspa. Jadi saya teringat seperti tadi Sesyong Agus sudah bilang ya, kita hidup itu penuh dengan kesempatan dan kadangkala di masa terdesak baru ingat dengan kesempatan tersebut. Kita sebagai manusia kalau kita tahu kita cuma bisa berdonasi darah kita itu paling setahun 4 kali loh. Karena kan per 3 bulan ya. Kadang-kadang apalagi kalau yang perempuan sedang halangan mundur nggak bisa. Jadi mungkin 3 kali. Dengan donasi 3 kali artinya kita mungkin ya kita donasi 3 kantong lah setahun. Jadi selagi sekarang umur seperti saya saat ini 35 tahun, kira-kira ya masih ada 20 tahun lagi deh untuk donasi. Artinya saya masih bisa ngejar 60 kantong darah lagi. Yuk kita mari sama-sama kita komitmen di hati kita kalau ada acara donor darah ikutan. Karena waktu untuk mendonasikan darah itu ada batasnya. Karena udah usia 55, 60 tahun biasa udah pasti udah ditolak. Bahkan kalau 40 tahun ada darah tinggi, kolesterol biasa ditolak juga tuh. Jadi mudah-mudahan kita selalu dikasih sehat. Seperti tadi Sesyong juga udah pesankan ya, nomor 1 harus sehat dulu. Ya, jadi kita masih dikasih sehat, yuk kita bersumbangsi mulai dari darah kita yang nyatanya kalau kita donasikan tuh nggak akan jadi kurang. Nanti akan produksi baru lagi, jadi nggak usah khawatir soal itu. Terus yang kedua juga saya juga melihat tadi Sece Puspa cerita soal kerelawanan. Saya sebagai dokter di manajemen rumah sakit Sece Hospital, kami sangat kangen kepada relawan rumah sakit karena banyak pasien kami. Salah satunya saya ceritakan satu kisahnya, ada satu oma-oma. Beliau umur, kalau nggak salah 86 tahun waktu dulu pertama kali ke Seci. Dia berobat di sini. Satu kali, oma itu di kursi roda. Di kursi roda dia cuma gemeter tangannya. Tidak ada orang yang perhatikan. Kadang-kadang oma kan gemeter ya, pikir, oh mungkin Parkinson ya memang gemeter gitu ya. Dia gemeter, tiba-tiba ada relawan datang, langsung bawakan selimut. Oma kedinginan ya, dia langsung bengong. Kok orang ini tahu? Iya, gitu diselimutin kok tahu. Iya, tadi saya lihat oma tangan gemetar. Terus omanya sendiri nggak sebut relawannya siapa, tapi dari situ sampai akhir hayatnya beliau tetap berobat di Seci Hospital, bahkan terakhir kemarin meninggal pun di Seci Hospital. Memang penyakitnya penyakit terminal ya. Cuma dari situ relawan tersebut, pasien tersebut sangat tersentuh. Jadi tiap kali berobat tuh ke anaknya selalu dia nggak bilang nggak mau ke rumah sakit lain, maunya ke Seci Hospital. Ya kita tepuk tangan buat relawan rumah sakit. Jadi kami di manajemen Seci Hospital sangat kangen dengan keberadaan relawan itu sangat-sangat membackup rumah sakit untuk bisa memberikan perhatian yang humanis kepada pasien-pasien yang ada. Dan juga ya mungkin itu dari saya ya. Jadi saya tiap kali lihat relawan tuh rasanya semangat terus. Kayak Sece Joyce itu seperti namanya Joyce, bawa joy, kegembiraan ya. Jadi selalu bawanya happy gitu ngeliat relawan tuh seneng gitu bawaannya.
Ya, jadi kita sama-sama belajar, kita melatih diri untuk bisa menjadi lebih baik, menjadi orang yang bisa lebih bijaksana seperti ajaran Mas Najeng ya. Saya Melisa dari Badan Misi Yayasan. Karena sekali bisa ikut training AP3 hari ini dengan HCMK dan Klik. Mungkin saya mau sharing sedikit tentang misi Jensanme ya gitu. Meskipun saya sendiri juga tidak begitu aktif, tapi sangat kangen nih dapat banyak dorongan dari Suryanto Sepo, dari Dora Suce, dari Sepo-Sepomen semua untuk bisa turut aktif lah sedikit di bagian Jensanme, dibimbing, oh foto tuh bagusnya kayak gini loh. Oh mungkin kalau nulis artikel bisa seperti ini gitu. Jadi yang awalnya mungkin saya sendiri juga, aku nggak bisa loh nulis artikel, aku kayak foto nggak bagus deh, aku nggak bisa loh bikin kayak gini, nggak bisa bikin kayak gitu. Tapi dengan bimbingan dari relawan senior juga, dengan didukung terus, akhirnya berani nih mencoba gitu ya, foto sekali. Pas kegiatan kunjungan, oke aku yang dokumentasi deh gitu, bantu edit video sedikit, bikin artikel sedikit gitu. Akhirnya berani gitu. Meskipun mungkin kalau dilihat fotonya juga nggak terlalu Jensanme itu ya, belum bisa gitu. Tapi masih berusaha. Jadi mungkin pesan yang mau disampaikan, kadang kita lihat itu takut ya pas awal-awal. Jadi meskipun takut tetap dicoba karena ada relawan-relawan senior juga yang akan tetap bantuin kita. Jadi mari Sejong Seje kita semangat sama-sama ke depan bisa ambil peran juga. Nama saya Jocelyn. Saya terutama explain dulu kenapa saya nggak pakai seragam. Karena saya relawan di Singapura dan Manchester, jadi tempatnya bukan di sini. Tapi keluarga saya di Secipik, jadi hari ini datang pelatihan di sini. Terutama saya mau kangen dulu dengan Sangren atas kata perundangannya dan guidance-nya yang kita bisa di sini sama-sama belajar. Dan juga mau kangen sama Sepo dan Seku yang organize pelatihan hari ini. Saya dapat banyak pendapatan dari tadi, catat-catat di HP. Salah satu quote yang sangat selaras dengan saya yang tadi di screen itu ada tulis In Pin Erping, In Ping Erping, yang itu artinya karena seorang miskin dia jadi sakit, dan saat seseorang sakit dia bisa jadi miskin. Dan ini tuh sesuatu vicious cycle yang sangat susah dipecah. Ini kesehatan itu sangat penting, tapi di dunia ini kalau seseorang sakit, dia harus pakai uang untuk menggantikan kesehatannya. Kalau seseorang nggak ada uang, dia jadi miskin. Jadi ini 真的是很伤心的事情. Dan kalau kita mampu bisa menolong orang lain, saya pikir kita harus menolong begitu. Karena itu saya juga kangen kita ada foundation ini, ada hospital yang kasih healthcare yang free. Jadi kita bisa menolong orang untuk pull从这个 vicious cycle dan menolong orang lain membangkitkan each other. Jadi kita lebih 有爱心. Saya juga mau sharing waktu itu di Palu di sini kita ada ikut Tima ya, Suji Tima. Kasih surgery hernia dan cataract surgery yang completely free. Jadi ada kayaknya 3 hari lebih dari 100 pasien kita treat, semua tanpa uang. Dan resultnya pasiennya setelah dapat surgery sangat senang. Mereka banyak tahun nggak bisa lihat, tapi mereka tetap pergi kerja. Dia nggak ada choice. Dan kita di posisi ini bisa menolong orang lain, 真的很感恩，很幸运. Saya di universitas pilih kejurusan kedokteran karena saya mau ikut Seji Tima untuk menolong orang lain seperti ini. Waktu itu ada chance untuk ikut Seji, 感恩师姑师伯yang给我这个机会，真的很开心。回家的时候真的觉得很 rewarding. Dan juga di sekolah saya sangat suka research di laboratori, cari metode untuk pasien yang ada kanker, cari metode yang baru untuk 给他们的 suffering 更少。所以就是今天真的很开心能够来这个 pelatihan
还有我相信上人说的话，就是人人都很有爱心。Bersyukur kegiatan kita bisa 感动他人，就这样让爱传出去。谢谢，terima kasih. Kita semua bisa hadir di sini. Yang paling penting adalah apa? Kalian semua menggenggam waktu, kesempatan. Yang paling penting adalah apa? Menjalin jodoh. Betul tidak? Kalau tidak ada jalinan jodoh, saya yakin kalian tidak akan duduk manis-manis di sini, ya kan? Betul nggak? Nah, itu juga kita harus benar-benar menggenggam jalinan jodoh ini. Bergandeng tangan, sama-sama menghimpun kekuatan yang besar. Di Seji, saya nggak pernah master selalu ngomong, ya. Kita bagaikan benang-benang. Kalian harus benang-benang itu apa? Ada sinarnya kan? Nah, kalian harus lihat sinarnya itu. Satu sinar di tempat yang gelap tidak akan cukup. Tapi kalau semua menyalakan sinarnya, dia akan menerangi tempat yang gelap. Ya, yang paling penting kita harus benar-benar bergandeng tangan, menggenggam waktu, menggenggam kesempatan, menjalankan jalan menapaki jalan bodhisattva ini, ya. Yang penting adalah sesuai dengan menghimpun kekuatan untuk menjalankan iklan kanan. Abu Putih ketiga, menghimpun kekuatan untuk menjalankan iklan. Menyambut anda ke suci, senyum akrab tak menyamakan. Semoga merasa senang setiap hari.40年，上人上人，配置双运，弟子做事所愿。我们热爱自己大家庭，都是同道同志人。4大志愿，遍及全球。志光照人间，我们热爱自己大家庭，共是同道同志人。大脚印，融合世界，爱之光照人间。蓝天白云。请陪伴，祭祀今生，付出40年，感恩，如同岁月，四季一往直前。青山绿水，衷心称赞自己世界。奉献40年，上人，配置双运。
自作是所愿。我们热爱自己大家庭，同是同道同志愿，四大志愿遍及全球，爱之光照人间。我们热爱自己大家庭，同是同道同志愿，八大教义融合世界，爱之光照人间。Kepunangan berselama